Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau berikan bagi kami. Ini semua karena kebaikan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, di saat ini sebelum kami mengawali hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-43 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu mengenal hidup di dalam Yesus. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan hidup di dalam Yesus. Lewat apa yang kita baca tadi, itu juga mengingatkan kepada kita bagian pertama adalah jangan bersungut-sungut. Hidup di dalam Yesus berarti kita harus atau kita tidak boleh bersungut-sungut. Hidup di dalam Yesus berarti harus percaya sungguh kepada Yesus. Karena kalau bersungut-sungut, itu juga bisa berarti kita meragukan akan kuasa Tuhan. Sebagaimana juga yang terjadi kepada orang banyak pada waktu itu. Mereka bersungut tentang apa yang Yesus sampaikan. Bahkan mereka katakan bahwa Yesus ini, dia katakan dia dari sorga. Sedangkan mereka kenal Bapa dan Ibu Yesus sedangkan mereka kenal Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu Yesus mengetahuinya. Dan oleh karena itu Yesus berkata jangan bersungut-sungut. Itu berarti mereka meragukan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Sehingga mereka berkata bahwa Yesus itu anak tukang kayu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan hidup pun, terkadang kita mulai meragukan. Bahkan mungkin ada yang berkata, di mana Tuhan? Atau mungkin ketika berhadapan dengan sakit penyakit yang sudah lama dialami dan mulai meragukan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi. Ataupun bukan hanya sakit penyakit, banyak hal yang dihadapi dalam kehidupan ini. Terkadang manusia meragukan akan kuasa Tuhan, seperti halnya yang dengan orang banyak yang pergi mencari Yesus dan bukan benar-benar hidup di dalam Yesus, tetapi mereka hanya mencari mujizat, mencari apa yang mereka butuhkan saat itu. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup di dalam Yesus berarti percaya sungguh kepada Yesus. Tetapi bukan hanya saja percaya, tetapi juga melakukan apa yang Ia kerjakan dan apa yang Ia ajarkan selama Ia hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, Ia bangkit dan naik ke surga. Itu berarti di dalam nama Yesus, itu berarti Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara. Itu berarti kuasa Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Tinggal bagaimana dalam hidup ini kita betul-betul atau benar-benar mengimani dan tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup ini. Apalagi saudaraku, di tengah-tengah zaman yang sukar ini, kita harus selalu bersyukur sekalipun kita ada kekurangan, tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita tidak boleh bersungut-sungut. Tapi kita harus bersyukur karena kita terus ada dalam pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila mana lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus katakan jangan bersungut-sungut.
Itu berarti Yesus tahu. Ya, Yesus tahu kehidupan kita. Yesus tahu apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Bahkan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, Yesus tahu. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, perikop pembacaan tadi menceritakan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus katakan, akulah roti hidup. Roti yang dimaksudkan Yesus ini bukan roti secara jasmani, tetapi apabila seorang yang hidup di dalam Yesus, maka dia akan memperoleh kehidupan kekal. Yang dimaksudkan Yesus ini bukan makanan jasmani, tetapi bagaimana kehidupan rohani kita, manusia rohani kita. Apabila kita hidup dan percaya di dalam Yesus, maka kita akan memperoleh juga kehidupan kekal. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus katakan bahwa Yesus adalah roti hidup, maka itu berarti kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, percaya dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga hidup di dalam pengharapan. Ketika kita hidup di dalam pengharapan dan percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, maka saudara dan saya akan selalu kuat dalam menjalani hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kuat, mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Sebab kita tahu Tuhan Yesus adalah roti hidup yang sanggup menolong saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah hidup di dalam Yesus berarti kita hidup percaya sungguh kepadanya. Hidup di dalam Yesus berarti kita tidak boleh bersungut-sungut, tetapi terus berpengharapan di dalamnya. Karena Ia adalah sumber roti hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini, mengingatkan kami tidak sekedar percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi benar-benar hidup yang terus ada dalam pengharapan, percaya sungguh akan kuasa Tuhan Yesus, sehingga ke dalam menjalani hidup ini, tantangan, kesukaran, kesulitan, kami mampu melewatinya. Kami menjadi orang-orang yang kuat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami hidup di dalam Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah sepanjang hari ini semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Bahkan semua tim Klavos Tuhan, baik kru, baik hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, lindungi, sertai kami, agar kiranya lewat channel Klavos Sukacita ini, nama Tuhan jualah yang semakin dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Tuhan, yang ada di pemerintahan, baik di pusat Bapak Presiden sampai kepada Bapak Bupati kami. Tuhan Engkau berkati, hikmat, marifat senantiasa Tuhan beri. Bagi para medis, Tuhan tolong mereka, agar mereka juga mampu menghadapi, melayani masyarakat di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Para medis, tenaga medis, dokter, suster, mantri, bahkan TNI, Polri yang ada di garda depan Tuhan. Tolong lindungi sertai mereka ya Bapa, sehingga ketika mereka melayani masyarakat, mereka ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Bagi para pemimpin gereja kami, Tuhan berkati denominasi gereja yang ada, bahkan semua agama-agama yang ada Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin, sehingga mereka dapat memimpin dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa kami yang di surga, inilah kehidupan kami. Tuhan Engkau maha tahu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, bahkan Engkau tahu apa yang kami kerjakan. Oleh karena itu semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah kami sekalian ada dalam berkat pertolongan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.